Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi melanjutkan dari video isomer bagian pertama yang sudah membahas tentang apa itu isomer dan langkah-langkah menentukan isomer pada senyawa alkana. Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang isomer yang ada pada alkana dan alkena. Yuk kita bahas bersama-sama. Isomer yang selanjutnya yaitu isomer pada alkena. Jadi kalau alkana hanya ada isomer kerangka ya, berupa posisi cabang dan perbedaan kerangka atom karbon. Jadi posisi cabang ini contohnya seperti yang tadi, ada 2 metil pentana, ada 3 metil pentana. Atau seperti yang kemungkinan keempat dan yang kelima, ada 2,3 dimetil butana dan 2,2 dimetil butana. Nah, kalau perbedaan kerangka atom karbon ini tadi kelihatan jumlah rantainya ya, yang tadinya ada 6 untuk rantai lurus, kita kurangi 1 menjadi 5, kita kurangi 2 atom karbonnya menjadi 2 cabang menjadi 4 gitu ya. Nah, ini untuk rumus struktur. Nah, bedanya alkena dengan alkuna, di sini juga ada perbedaan posisi ikatan rangkap. Ya, jadi ada 3 jenis untuk isomer struktur pada alkena. Dan yang istimewanya lagi dari alkena adalah alkena punya isomer ruang atau stereoisomer yang tadi sudah Miss jelaskan di awal video, berupa isomer geometri atau isomer cis-trans. Oke. Langkah-langkahnya masih sama dengan langkah-langkah menentukan isomer pada alkana tadi untuk isomer struktur. Mari kita coba bersama-sama contoh dari isomer pada alkena. Nah, kita mau mencari isomer dari C5H10. Oh iya, trik yang tadi Miss berikan itu hanya cocok untuk senyawa alkana, jadi tidak berlaku untuk senyawa alkena dan senyawa alkuna. Jadi kalau untuk senyawa alkena dan alkuna, kita harus cari satu persatu kemungkinan yang ada untuk isomer dari senyawa yang ditanya. Oke, kita akan menentukan berapa banyak isomer dari senyawa C5H10 atau pentena. Oke. Yang pertama, seperti alkana ya, kita tulis yang panjang dulu ya, yang rantainya lurus dulu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya adalah 1 pentena. Oke. Kalau misalnya Miss pindah posisi rangkapnya, ya, tadi kan nomor 1 nih, jadi nomor 2. 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pentena. Nah, ini boleh ya. Lalu misalnya Miss bisa nggak pindah ke nomor 3? Oke, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry, nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, itu nomor 3 kalau kita misalkan satunya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hati-hati nih dalam memindahkan posisi rangkap ya, karena bisa jadi itu sudah ada di sebelumnya. Kalau kita misalkan nomornya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, ternyata tidak ada 3 pentena, melainkan ini sama saja dengan 2 pentena ya, ini sama gitu ya. Berarti untuk yang lurus itu hanya ada 1 pentena dan 2 pentena. Nah, di 1 pentena dan 2 pentena inilah yang dinamakan dengan isomer posisi. Nah, kalau tadi kan di alkana hanya ada isomer kerangka. Nah, kalau di alkena punya isomer posisi. Jadi posisi rangkapnya itu berbeda. Nah, itu namanya isomer posisi. Itu ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Kita cari kemungkinan yang selanjutnya, yaitu kemungkinan yang ketiga. Seperti di alkana tadi, kita kurangi salah satu rantai utamanya, berarti jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 berarti nanti butena. Kita taruh di sini C. Boleh ya.
1 2 3 4. Oke. Ingat ikatan C ini hanya ada 4 ya, nggak boleh 5. Kalau 5 itu nggak ada senyawanya ya. Berarti ini namanya adalah, karena di nomor 2 metil butena ya, atau 2 metil 1 butena juga boleh ya. Oke, kalau kita pindah ke nomor 3 bisa nggak Miss? Coba 4, kita pindah ke nomor 3. Nah, 1 2 3 4 di nomor 3 boleh ya, karena nomor satunya pasti dari sini. Berarti 3 metil butena. Ini kemungkinan yang keempat. Miss, kalau misalnya 4 metil 1 butena boleh nggak? Ya, ini Miss ganti aja ya 1 butena, karena biar kalian terbiasa. 1 butena. Ini juga 3 metil 1 butena ya. Miss, boleh nggak kalau 4 metil 1 butena? Oke, kita coba nih ya. Kita coba sini nih misalnya. 1 2 3 4 di nomor 4. Nah, ini nggak mungkin cabang atau alkil tuh di ujung-ujung rantai utama ya. Miss sudah pernah bilang di tata nama waktu itu. Nah, ini kembali lagi menjadi 1 pentena gitu ya. Berarti ini salah ya. Tidak ada 4 metil 1 butena. Oke. Kita lanjut ke 1. Kalau tadi kan 1 pentena udah habis ya kemungkinannya, berarti kita coba yang 2 pentena. Oke. Nah, ini Miss gak tuliskan hanya karena Miss yakin kalian pasti sudah bisa, jadi biar gak kepanjangan juga videonya ya. Jadi untuk di buku catatannya kalian tetap harus dilengkapi dengan hanya. Oke, kalau Miss taruh di sini, nah ini jadinya senyawa baru, yaitu 2 metil 2 butena. Miss bisa nggak pindah ke nomor 3? Yuk kita coba. 1 2 3 4. Tuh ya. Oke, kita coba. Kalau di sini nomor 3 nih maksudnya nih 1 2 3 4. Ternyata hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau kita hitung dari sini nih, kita hitung dari sebaliknya 1 2 3 4, dia sama aja, sama 2 metil 2 butena. Maka tidak ada 3 metil 2 butena. Jadi kalian harus hati-hati, karena untuk alkena dan alkuna tidak ada rumus cepat atau trik seperti yang Miss jelaskan di alkana tadi gitu. Oke, nah Miss mau jelaskan nih. Tadi kan Miss bilang hati-hati jangan sampai C-nya lebih dari 4 ikatannya. Misalnya gini nih. Ini misalnya kita kurangi 1 lagi nih, masih mungkin gak ya? Jadi ini kemungkinan yang kelima ya. 1 2 3. Misalnya kita mau buat jadi propena misalnya. Ya. Berarti kan ini 2 atom karbon nih yang kita kurangi, kita jadikan cabang. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, lihat 1 2 3 4 5. Ini 5, jadi tidak mungkin. Ya, maka ya. Misalnya kita pakai yang 1 pentena ya, berarti kita kurangi 2 jadi 1 propena. 1 angkat 2 ya. Oke. Kita mau taruh 2 C ya, misalnya 1 di sini, 1 di sini gitu. Nah, ini hati-hati. Ini kalau kalian lihat begini memang 3 dia propena, tapi kalau kalian tarik garis ke bawah jadinya kembali lagi 2 metil 1 butena. Mis, kalau kita jumlah isomer struktur untuk alkena adalah 5 ya. Tadi ada 1 pentena, 2 pentena, 2 metil 1 butena,
3-metil 1-butena, dan 2-metil 2-butena. Jadi cuman 5 nih Miss jumlah dari isomer C5H10. Tunggu dulu ya, masih ada isomer ruang atau isomer cis trans. Nah, kira-kira C5H10 itu punya isomer cis trans atau tidak ya? Kita tentukan C5H10 ini punya isomer geometri atau tidak. Kita kenalan dulu nih sama isomer geometri atau isomer cis trans. Isomer geometri adalah isomer yang terjadi karena perbedaan penempatan gugus di sekitar ikatan rangkap. Dan isomer geometri ini hanya ada di alkena. Walaupun alkuna juga punya ikatan rangkap, tapi isomer geometri hanya berlaku di alkena yang punya ikatan rangkap 2. Ya, jadi jangan salah ya. Isomer geometri khusus untuk alkena. Nah, di sini ada cis, ada trans. Dari tadi Miss bilang tuh ada cis, ada trans. Cis itu apa? Jadi cis itu jika gugus sejenis terletak pada sisi yang sama dari ikatan rangkap, maka disebut dengan cis. Dan jika gugus sejenis terletaknya berseberangan, disebut dengan trans. Supaya nggak bingung, Miss akan contohkan cis dan trans di isomer geometri itu seperti apa. Oke, di sini Miss punya struktur C4H8 misalnya. C4H8 ini berarti butena ya. Oke. 1, kita buat rantai lurusnya ya. 2, 3, 4. Oke. Di sini CH2. Di sini CH. Di sini CH2 dan CH3. Nah, kalau Miss buat seperti ini, nih ini kan C yang ada rangkap 2-nya ya. Ini kan mengikat 2H. Kalau Miss tulis begini boleh ya. 1H-nya di sini, 1H-nya di sini. Dan yang ini C yang ini mengikat H dan CH2 CH3 yang ini. Nah, syarat dari isomer geometri adalah ini kan sisi yang di sebelah sini ya, ini sisi yang sebelah kiri dan ini sisi yang sebelah kanan. Nah, di dalam satu sisi ini itu harus berbeda gugusnya. Jadi kalau ini kan sama-sama hidrogen, nah maka ini tidak ada isomer geometrinya. Jadi harus seperti ini. Misalnya satu hidrogen, yang satunya lagi adalah ada C dan ada H-nya gitu ya, misalnya nanti etil, metil atau yang lain-lain gitu. Maka kalau misalnya rangkapnya ada di nomor 1 itu tidak ada isomer geometrinya, maka yang ada isomer geometrinya itu dimulai dari yang rangkapnya dari nomor 2. Nah, kita coba lagi nih. C4H8 ya, rangkapnya mulai dari nomor 2. Oke. Kita isi hanya CH3. 1, 2, 3 berarti ini CH. CH ini CH3. Oke, kalau Miss buat seperti tadi. Nah, yang ke atas H, yang ini CH3. Yang ini misalnya Miss buat yang ke atas H, yang ini CH3. Kalau Miss tukar salah satu, nih misalnya gini, ini H, CH3. Nah, yang ini Miss tukar ya posisinya. CH3-nya di atas, hanya yang di bawah. CH3, yang ini H. Nah, tadi kalau sejajar gugus yang sejenis, ya, ini kan yang sejenis nih, H sama H, CH3 sama CH3. Nah, ini yang sejenis ya, yang sejenis ini sejajar. Kalau sejajar namanya cis ya, cis 2 butena namanya gitu. Jadi hanya menambahkan kata cis dan trans di depan nama IUPAC-nya. Nah, kalau yang ini berseberangan, nah ini ya berseberangan ya, ini hanya di sini, hanya di sini.
Nah, ini namanya adalah trans. Trans 2 butena. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini cheese yang sejenis. Bagaimana dengan C5H10 tadi ya? Jadi belum selesai kita dengan C5H10. Ya, apakah ada isomer geometrinya? Kita coba bersama-sama ya. C5H10. Oke, tadi dimulai dari dua rangkap, ikatan rangkapnya dimulai dari nomor 2 ya. Nomor 1 tadi tidak bisa ya. Oke, tadi ada 2 pentena, maka kita coba di 2 pentena. 3, 4, 5. Ini CH3, CH, CH, CH2, CH3. Oke, kita jabarkan yang ada di sini ya. Satu mengikat H, satu mengikat CH3. Yang ini satunya mengikat H, satunya mengikat CH2, CH3 gitu ya. Oke, kalau Miss tukar salah satu, yang etil ini Miss tukar posisinya C, jadi di atas ya, CH2. Jadi nukernya salah satu sisi aja, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya ditukar nanti kembali lagi ke bentuk cisnya atau transnya, tergantung kalian mulai dari mana ya. Berarti yang ini adalah cis ya, karena sejajar, berarti cis 2 pentena. Yang ini trans 2 pentena. Nah gitu ya. Jadi sementara sudah ada 5, 6, 7 isomer dari C5H10. Sekarang kita coba nih, tadi kan ada 2 metil 2 butena. Kira-kira 2 metil 2 butena ini punya isomer geometri cis dan trans nggak ya? Kita coba bareng-bareng. Tadi 2 metil 2 butena. Oke, kita gambar 1, 2, 3, 4. Di sini ada C. Oke, ini CH3, CH3, CH, CH3. Kita jabarkan dulu. Nah, yang ini CH3, yang ini CH3. Dan C yang ini satu mengikat H, satunya mengikat CH3. Nah, kira-kira ada isomer geometrinya nggak ya? Nah, ternyata di sini sama-sama CH3. Jadi ini tidak ada isomer geometrinya. Jadi isomer dari C5H10 adalah ada 5 isomer struktur ya, dan ada 2 isomer cis dan trans. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwa 2 pentena di isomer struktur itu cukup dituliskan dengan cis dan trans. Jadi nanti kalau misalnya Miss adakan ujian, kalian boleh tuliskan ada 7, Miss benarkan ya, karena menghitung 5 dari struktur, 2 dari isomer cis dan trans, atau boleh menuliskan hanya ada 6 juga boleh. Jadi 2 pentenanya digantikan dengan cis 2 pentena dan trans 2 pentena ya. Jadi itu untuk isomer pada alkena. Jadi alkena ini agak spesial karena ada isomer geometri. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu isomer pada alkuna. Nah, kita lanjut ke isomer pada alkuna. Jadi untuk alkuna ini sebenarnya mirip dengan isomer struktur yang ada pada alkena, karena alkuna tidak punya isomer geometri ya. Jadi misalnya kita mulai dari satu butuna ya, C 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, jadi yang pertama kali kita kutak-atik nih ya, kalau di alkena ataupun alkuna itu adalah posisi rangkapnya dulu, nanti baru kita kurangkan cabangnya. Jadi pertama gambar rantai lurus, lalu pindahkan pindahkan rangkapnya ya, sesuai dengan kemungkinan dan harus sesuai dengan tata nama IUPAC. Kalau kita pindahkan ke nomor 2, kira-kira bisa nggak ya? 1, 2, 3, 4. Nah, ini boleh ya. Ini adalah
2 butuna. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita kurangi 1 lalu menjadi propuna misalnya? Kita coba ya. 1, 2, 3. Lalu mau diletakkan di mana? Di sini. C. Nah, ini nggak boleh ya karena ini ada 5. Maka untuk butuna itu hanya 2, yaitu 1 butuna dan 2 butuna. Kita coba deh 1 pentuna misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kita pindah ke nomor 2 jadi 2 pentuna bisa nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Saya ini jadi 2 pentuna. Nah, misalnya nih kalau kita buat menjadi butuna, bisa nggak? Kira-kira kita kurangi 1 rantai utamanya. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Kita mulai dari yang 1 pentuna dulu. Lalu kita letakkan, karena di sini tadi, kalau di sini nanti jadinya 5, kita letakkan di nomor 3 misalnya. Nah, di sini. Boleh ya? Namanya jadi 3 metil 1 butuna. Oke, Miss kita coba yang di nomor 2 nih, atau dari 2 pentuna, bisa nggak? Kita coba 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita pindahkan di sini jadinya 5. Kalau pindahkan di sini jadinya 5 juga. Maka untuk pentuna itu hanya punya 3 isomer ya. 1 pentuna, 2 pentuna, dan 3 metil 1 butuna. Oke. Sekian pembahasan tentang isomer. Kalau kalian punya pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke Miss Nindi ya. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.